Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Laska, dosen Stikes Albers Batam di Prodi Kebidanan. Untuk kali ini saya akan memaparkan terkait dengan materi pembelajaran dengan mata kuliah asuhan kehamilan yang dimana bobotnya adalah 5 SKS, 2 teori dan 3 praktek. Untuk materi ini ada beberapa deskripsi yang di mata kuliah asuhan persalinan, di mana harapannya mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan yang baik kepada ibu hamil normal dan memperhatikan aspek-aspek yang didasari konsep-konsep sikap dan pengetahuan yang memang didasari dengan evidence base. Nah, memang kondisi kali ini untuk mata kuliah asuhan kehamilan diletakkan pada semester 3 untuk mahasiswa kebidanan. Untuk lebih lanjut akan dipaparkan dengan video. Pertama, Sudah, Mem. oke. Oke. Karena ini sebelumnya terkait dengan untuk di semester ini semuanya ini ya, asuhan kebidanan yang diberikan itu hampir full. Jadi semuanya saling berkesinambungan antara askep kehamilan, askep persalinan, askep nifas seperti itu. Nah, kita bicara terkait dengan panggul. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan apa? Pada saat persalinan panggul ini masuknya ke bagian mana? Jalan lahir, Mem. Jalan lahir. Otomatis sebagai seorang bidan perlu tidak kalian paham terkait dengan apa itu panggul, apa itu tulang panggul, apa itu diameternya. Kira-kira sebagai seorang bidan perlu nggak mempelajari hal ini? Perlu, Mem. Oke. Kira-kira kenapa perlu? Nah, kan tadi sudah pancing nih. Karena, Mem, Ya gimana Dila? bentuk dan ukuran panggul itu bisa menentukan persalinan bisa normal atau tidak, Mem. Oke, betul sekali. Dila, jadi bahwa ukuran panggul itu sangat berpengaruh karena tadi Nisa menyampaikan bahwa panggul itu jalan lahirnya si bayi, Mem. Oke, benar. Sehingga terjawablah bahwa Dila menyampaikan bahwa panggul sebagai penentu jalan lahirnya bisa dilewati atau tidak, sehingga sebagai seorang bidan perlu mengetahui terkait dengan materi panggul ini. Nah, untuk bahan kajian sendiri, mungkin di sini sudah review di awal ya, bahwa ada anatomi fisiologi reproduksi, genitalia internal dan eksternal, panggul, siklus hormonal, konsepsi yang sudah direview, ovum dan sperma, fertilisasi implantasi, dan proses konsepsi. Nah, kali ini untuk yang panggul, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan panggul. Nah, harapannya setelah perkuliahan ini berlangsung selama 30 menit ke depan, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita buat, bahwa harapannya kalian mampu untuk mengetahui terkait dengan perubahan anatomi dan fisiologi pada kehamilan, khususnya terkait dengan panggul itu sendiri. Jadi nanti setelah ini mungkin ada lagi terkait beberapa hal memang yang kalian menjadi temuan baru. Oh, ternyata panggul itu bisa dilakukan pengukuran. Oh, ada diameternya. Oh, terdiri dari apa-apa saja. Nanti harapannya ada hal-hal itu yang bisa diketahui karena materi ini akan nanti dikeluarkan untuk ujian tengah semester nantinya. Jadi harapannya pada saat perkuliahan kalian mampu mengidentifikasi masing-masing dari hasil panggul. Oke, seperti biasa before kita masuk kelas, tidak ada pretest dan posttest, tapi memang mau tahu dulu karena ini sudah pernah ya di semester 1. Jadi ini ada beberapa gambar, ada gambar panggul, ada numeriknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada guidingnya di samping-sampingnya, ada pubic bone, ada sacrum, ada linea terminalis, ada ischium, ilium, coccygeus. Setelah itu ada acetabulum. Nah, ada yang bisa menjawab 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, atau Mem kayaknya saya lupa Mem apa itu panggul gitu. Taunya panggul tapi secara spesifik panggul itu apa, bagiannya apa-apa saja,
lupa atau bagaimana, atau ada yang mau coba-coba dulu seingatnya? Karena ini kan sebenarnya materinya sifatnya review ya. Harapan saya sih bisa lebih mengingat kembali gitu konsepnya. Yuk, ada yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Satu itu apa? Coba Nurul. Menurut Nurul satu itu tulang apa, Nurul? Nurul dia lagi ayo tulang apa? Menurut Nurul itu termasuk tulang apa? Oh, udah ada guidingnya kanan kirinya tuh. Saya rasa kayaknya tulang ini deh, memang seingat Nurul misalnya. Ya, apa Nurul? Oke, sembari Nurul mencari jawaban. Nisa, menurut Nisa nomor satu apa, Nisa? Sakrum, Mem. Satu sakrum. Oke, saya terima dulu. Jihan, menurut Jihan apa nomor satu itu apa? Kita akan belajar mencocok-cocokkan gambar dan tulang. Tulang ini apa ya? Nomor satu apa ya? Nomor dua apa ya? Jihan, menurut Jihan nomor satu apa? Menurut Nisa nomor satu sakrum. Nanti kita lihat tulang Nisa kalau itu sakrum berarti di manakah tulang yang nomor yang lain? Jihan, menurut Jihan apa? Nomor satu tulang apa? Sakrum, Mem. Sakrum, oke. Dila, menurut Dila nomor satu itu tulang apa? Sakrum, Mem. Sakrum. Membalik lagi ke Nurul. Nurul, tulang nomor satu tulang apa? Oke. Sambil jawab ya. Sembari kita melihat gambar, silahkan kalian tuliskan 1, 2, 3 sampai dengan 8 itu tulang apa saja. Jadi bikin di papernya 1 sampai 8 itu tulang apa saja. Setelah itu di fotokan dan dikirimkan ke mem. Nanti kita akan cek apa sih sebenarnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yuk. Silahkan. Kasih waktu 5 menit. Oke, tadi sembari diisi. Yang sudah kirimkan ke mem bisa raise your hand dan nanti biar mem cek. Sembari nanti kita next slide. That's already. Kenapa Nisa sudah mulai tulang apa ini ya? Tulang apa? Si Nisa udah mulai ini. Apa ya? Sakrum apa ya?
Yang sudah raise your hand, nanti saya akan cek. Di WA ya, Mem? Ya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Tinggal cap-cip-cip aja. Kan kita lagi ini nih, review. Makanya memang bilang kita belajar review kembali. Harapannya bisa memperdalam terkait dengan panggul. Kalau seandainya memang lupa, nggak apa-apa, bikin aja. Oh, kayaknya nomor 1 ini apa, nomor 2 apa. Nanti kita sama-sama memperbaiki pemahaman yang kalian sudah punya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Ayo. Oke, ini Jihan sudah mengirimkan ke saya. Who's next? Oke, Nurul sudah. Nisa dan Dila. Oke, tinggal 1 menit lagi. Oke, sudah. Nisa, Dila. Oke, yuk. Gimana? Sudah mulai pemanasan pagi-pagi ya? Si Nisa. Oke, yuk. Dila. Tinggal nunggu Dila lagi nih yang kirim. Biar di ini semua metabolismenya dipacu. Udah, Mem. Oke, siap. Sekarang tadi sudah ada yang jawab, ada yang nomor 1 sakrum, ada yang ngejawab nomor 1-nya hampir semuanya sakrum semuanya. Yang terus ada simfisis pubis, ada tulang pubis, ada acetabulum, foramen oval. Oke. Memang akan menjelaskan. Nah, biar tahu, oh sebenarnya ini biar nggak kebalik-balik. Nanti karena pada saat tulang panggul ini kaitannya sama pengukuran panggul. Jadi harus tahu bagian tulang apa ini. Nah, kita coba cek di sini. Silahkan coba yang sudah mengirimkan, benar nggak yang sudah dikirimkan itu ke mem itu apa? Nah, di gambar di sini terlihat bahwa secara struktur anatomi fisiologi panggul itu letaknya di area sakrum, tulang sakrum. Oke, yang jawaban 1 sakrum benar. Yang kedua, ternyata dia adalah tulang ilium. Ketiga itu posisinya di sini adalah tulang ischium. Keempat adalah tulang pubis. Nih, tulang pubis. Nah, yang kelima adalah simfisis pubis. Di sini. 6 itu acetabulum. 7 di sini, area di sini adalah foramen, dan
8 itu koksigis. Dan di garis yang pembatas ini adalah disebut dengan pelvic brum atau bagian yang memisahkan atau garis yang pemisah antara bagian rongga atas dengan bagian bawah. Nah, kalau seandainya seperti ini kira-kira ada yang benar semua nggak? Ada yang benar semua? Jangan dibenerin ya, memang ada yang benar semua. Oke, nggak ada yang ngejawab. Salah satu. Ada nggak yang salah satu? Jihan, Mem. Oh, Nurul Bisa, Mem. Bisa. Yang salah 2. Oh, Dila nggak jawab. Yang salah 3. Oke, yang salah 4. Saya penasaran. Dila, kamu benar berapa? Dila, yang salah 5. Bener 2, Mem. Oh, benar 2. Oke, nggak apa-apa. Ini kan masih awal ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ini sudah tahu dulu untuk pengantarnya bahwa tulang-tulang di panggul itu banyak jenisnya. Ada beberapa jenis panggul. Maaf, ada beberapa jenis tulangnya. Karena dia dihubungkan oleh beberapa, ada ligamen, dihubungkan oleh otot-otot dan segala macamnya. Jadi kita akan lebih spesifik lagi. Panggul itu dibagi menjadi 2. Ada bagian tulang atau bone dan ada bagian otot atau yang bagian lunak. Jadi kalau tulang-tulang panggul dengan persendiannya, nah itu bagian tulangnya. Sehingga dibagi antara 2 bagian, ada bagian tulangnya, ada bagian lunak. Sehingga pada saat di panggul itu ada yang menompang, ada yang menjadi bagian yang kokoh untuk menompang si rongga perut dan menjadi penampung dari uterus. Nah, bagian lunaknya apa ya? Otot-otot, jaringan-jaringan, ligamen-ligamen yang ada di bagian panggul. Nah, untuk panggul ini sendiri, tulang panggul itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada tulang koksai, ada tulang sakrum, ada tulang koksigis namanya. Nah, tulang koksai ini terdiri dari beberapa tulang. Ya. Apa? Kalau koksai di sini kan bisa terlihat ya. Koksas itu terdiri dari tulang ilium sepasang kiri dan kanan, tulang ischium kiri dan kanan, tulang pubis adalah bagian kiri dan bagian kanan. Itu tulang panggul. Oke. Setelah itu ada tulang sakrum. Ya benar, tadi yang nomor 1 adalah tulang sakrum. Jadi penghubung antara ilium kiri dan kanan itu ada tulang sakrum. Nah, paling tulang yang terpisah antara sakrum dengan ini ada bagian yang terpisah sendiri, itu biasanya disebut dengan tulang duduk. Atau sering secara medisnya adalah tulang koksigis. Nah, kita sudah membahas terkait dengan tinggi fundus uteri. Ada kalimat-kalimat simpisis pubis, setinggi simpisis pubis. Apa sih sebenarnya simpisis pubis? Nah, simpisis pubis itu sebenarnya ligamen atau bagian yang menghubung antara 2 pubis kanan dan kiri. Jadi di simpisis di sini. Jadi penghubung antara 2 pubis. Jadi makanya dikatakan adalah simpisis pubis, penghubung antara 2 pubis. Oke, jadi ada sakrum, ada ada tulang koksae yang terdiri dari 3 tulang, ada tulang ilium, ischium, tulang pubis.
Setelah itu ada tulang sakrum, penghubung dari dua koksae, dan bagian tulang ekor adalah koksikis. Oke, sejauh ini paham ya terkait dengan tulang panggul itu terdiri dari apa saja. Tapi kita harus tahu juga panggul ini terdiri dari bagian apa-apa saja. Nah, nanti kita coba lebih dalam lagi membahasnya. Kalau ini pasti secara basic kalian sudah tahu gitu. Nah, tadi itu sebentuk tulang panggul terdiri dari beberapa bagian itu tadi. Tapi secara fungsi panggul ini dibagi menjadi dua bagian. Ada pelvis mayor, ada pelvis minor. Nah, dari pelvis mayor dan pelvis minor kita di asuhan kehamilan akan lebih spesifik pada pembahasan di pelvis minornya. Kenapa? Karena di pelvis mayor itu adalah sebagai tulang penopang organ abdomen atau rongga perut, sehingga secara fungsi lebih pada penyanggah. Nah, sedangkan di pelvis minor dia lebih berfungsi sebagai jalan lahir, proses di mana nanti terjadinya perjalanan masuknya kepala bayi dari pintu atas panggul ke pintu bawah panggul. Mungkin sudah dijelaskan di materi aska persalinan ya, terkait dengan mekanisme persalinan, karena bayi itu masuknya diawali dari masuk dulu dari pintu atas panggul. Untuk materi PAP sudah dijelaskan sebelumnya di materi aska persalinan atau baru infokan? Bagaimana untuk mahasiswa, untuk yang bagian pelvis minor apakah sudah ada gambaran? Sudah dijelasin kemarin yang PAP. Oh, PAP sudah ya. Oke, berarti harapannya ini bisa lebih mendalami lagi terkait dengan ukuran-ukurannya apa saja. Oke, jadi untuk yang mayor kita tidak bahas secara spesifik, kita akan fokus pada membahas terkait dengan minor. Ada dua gambar. Yang pertama adalah dari potong samping, dari tampilan samping itu seperti itu tulangnya ya yang terlihat. Nah, untuk yang di bagian bawahnya adalah ada di situ linea terminalis. Linea terminalis di sini adalah pembatas antara pelvis mayor dan pelvis minor. Untuk yang pelvis minor adalah bagian panggul bagian bawah atau yang kecil. Sebentar. Oke. Oke, saya akan lanjutkan. Sampai di sini untuk panggul pelvis mayor dan minor. Ada yang mau ditanyakan? Apa memang akan lanjut di materi lebih spesifik lagi terkait dengan panggul pelvic minornya? Oke, sedang loading. Terlihatkah di layar PowerPoint M? Sudah berpindah belum? Belum, Mem. Oh, oke. Sebentar, sedang. Oke.
Nah, di sini ada tadi sudah Mem sampaikan, ada pelvis mayor, ada pelvis minor. Jadi kalau ada kalimat dimatakan false pelvis, berarti itu adalah pelvis mayor. Kalau true pelvis itu adalah pelvis minor. Nah, di sini pelvis mayor itu letaknya lebih tinggi dan dikelilingi oleh fossa iliaca, bagian untuk menyanggah isi abdomen. Jadi dia yang akan menyanggah dari isi abdomen, berarti lebih sistem pencernaan ya. Jadi itu tugas dari penompang pelvis mayornya. Nah, kalau pelvis minor di sini bagaimana? Letaknya di bawah dan dikelilingi oleh pubis serta bagian os ischium. Nah, pelvis minor ini menentukan ruang yang harus dilewati janin saat proses persalinan. Ya. Jadi yang menentukan nanti jalan lahirnya itu bisa normal, yang menentukan bahwa oh diameternya ini normal, oh ini tidak normal, oh ini harus dilakukan tindakan persalinan secara normal, oh ini tidak bisa. Nah, itu yang lebih spesifik adalah pada ukuran-ukuran pelvis minor atau dalam kata lain adalah true pelvis. Gitu ya. Jadi pemisah antara pelvic mayor dan minor adalah pembatas dari garis linea terminalis. Oke, ini nah, karena kita akan membahas terkait dengan pelvis minor atau true pelvis. Nah, di sini pelvis minor ini merupakan satu saluran tulang yang akan dilewati oleh janin selama bersalin. Jadi dia terdiri dari beberapa bidang atau beberapa ruang. Ada PAP, pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, ya untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pintu atas panggul itu apa saja diameternya. Jadi kita bisa tahu kepala ini bisa lewat ke jalan selanjutnya apabila sudah melewati pintu atas panggul. Ya, jadi jangan sampai nanti ini dia sudah lewat pintu atas panggul, tidak ya diameter apa yang dilewati. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi untuk true pelvis dia memiliki 4 bidang yang dilewati. Jadi kepala bayi itu melewati dari pintu atas panggul dulu. Setelah itu dia masuk di area luas panggulnya, terus masuk ke area sempit panggul, baru masuk lagi ke bagian bawah panggul. Nah, ini sama kaitannya dengan mekanisme persalinan. Nah, untuk mekanisme persalinan, bahas terkait dengan hal ini tidak? Di mekanisme persalinan, kan kepala bayi masuk, ya di kepala bayi masuk ke PAP, terjadi asinklitismus, sinklitismus, itu kan kaitannya dengan rongga panggul. Kalau jadi beberapa bagian yang memang harus diketahui. Nah, di sini ada pintu atas panggul, ada 2 gambar di sini. Ada yang bentuknya yang melintang dan sudah dibelah, dan ada yang bentuknya dari tampak depan. Nah, pintu atas panggul di sini, ya, pintu atas panggul di sini itu, pintu atas panggul di sini itu adalah dia tuh berbentuk bulat. Nah, kecuali di bagian promotoriumnya yang menonjol ke dalam. Jadi di sini bagian warna kuning di sini adalah bagian promotorium. Tulang sakrumnya kan bagian bawah. Nah, untuk di bagian-bagian ini yang dikatakan PAP itu ada bagian-bagian yang dikelilingi oleh bagian tulang. PAP itu yang mana, Mem, sebenarnya? Jadi PAP itu dibentuk dari beberapa batasan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan batas dari posteriornya adalah dari bagian promotorium dan sayap sakrum. Nah, jadi ini promotorium yang kuning di sini dan sayap sakrum ini bagian yang pembatas dari bagian posterior atau bagian belakangnya.
Nah, bagian lateralnya dibatasi dengan apa? Tulang iliaka atau tulang ilium membentuk batas lateral. Jadi warna merah di sini ini yang membatasi bagian tepinya. Tadi bagian belakang kan dari tulang promotorium dan sayap sakrum. Bagian lateralnya itu dibatasi oleh tulang iliaka os ilium. Ya. Dan bagian depan anteriornya adalah dari os pubis. Nih, pubis. Dan simfisis pubis. Warna pubis di warna biru dan simfisis pubisnya di warna tulang bagian ligamennya atau bagian otot. Jadi secara singkatnya pintu atas panggul ini dibatasi oleh beberapa tulang promotorium, sayap sakrum tadi kanan dan kiri ya. Di sini dari kiri dan kanannya dari dua sayap ini linea innominata kanan dan kiri pembatas nih, kiri dan kanan pembatasnya. Ramus superior os pubis kanan dan kiri. Jadi di bagian pubis kanan dan kirinya dan pinggiran atas simfisis pubis. Jadi simfisis pubis itu ada beberapa bagian. Kita lihat ini kan gambar 1 ya, yang di atas. Kita lihat di gambar 2, di tepi atas. Ini simfisis sesuai dengan kursor saya di sini. Ya ini simfisis. Jadi dia berada di pinggir atas simfisis pubis. Itu pintu atas panggul. Oke, jadi ini dipotong bidang lintang ya, dipotong seperti ini. Dia dikelilingi atau dibatasi oleh promotorium dari tulang sayap sakrum. Setelah itu di garis linea yang innominata kanan dan kiri, yang tadi tulang iliaka, os iliaka tadi, yang os iliumnya. Setelah itu di depannya itu dibatasi oleh bagian os pubis. Jadi harus tahu, oh pintu atas panggul. Makanya kalau seandainya kita kaitkan dengan asuhan persalinan terkait dengan penurunan kepala, oh sudah masuk PAP. PAP-nya bagaimana? Dikaitkan dengan bidang HOTS. Ada HOTS 1, 2, 3, dan 4. Itu kan akan dibahas lagi. Nah, itu yang dikatakan. Bidangnya mendatar sesuai dengan PAP di bawah dari simfisis. Setelah itu dia sejajar dengan simfisis, setelah itu sejajar dengan koksidis. Itu adalah perjalanan mekanisme kepala janin masuk ke dalam panggul. Jadi harus tahu dulu batasan dari pintu atas panggul itu di mana. Nah, kita sudah tahu panggul itu ada yang namanya pintu atas panggul. Nah, kita akan masuk ke diameter yang ada di PAP itu apa saja. Nah, ini secara gambar ada diameter oblik. Kalau oblik itu dia serong. Ya, jadi dia tidak ke kiri ke kanan secara melintang tapi serong. Kalau anterior posterior berarti dari tulang simfisis ke promotorium. Kalau diameter transversa itu dari tulang iliaka kiri dan tulang iliaka kanan. Oke, ini untuk sebutannya dulu. Setelah itu ada beberapa diameter yang bisa dilakukan pemeriksaan secara VT. Ada yang secara anatomis itu bisa dilihat tapi tidak bisa dilakukan pemeriksaan secara VT karena dia melintang di bagian tulang promotorium dan bagian simfisis. Tapi bisa dilakukan pemeriksaan dengan perwakilan pemeriksaan VT. Jadi ada conjugata vera. Conjugata vera itu dari promotorium, kalau dari gambar di sini, dari promotorium, tulang promotorium di sini sampai dengan tepi atas simfisis pubis. Ya, dengan simfisis atas simfisis pubis. Nah, untuk yang conjugata obstetri adalah dia mendekati di bagian bawah dari simfisis pubis. Kalau conjugata diagonalis promotorium ke tepi bawah simfisis pubis. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita potong lintang, barulah terlihat
Kalau diameter anterior posterior adalah bagian dari permotongan dari sakrum ke bagian tengah simfisis pubis. Jadi ada yang inlet dan outlet. Nah, ini ukuran-ukuran yang penting, maksudnya yang memang harus diketahui. Jadi ada conjugata vera yang dikenal dengan bagian anterior posterior. Setelah itu adalah ukuran melintang yang tadi memang sampaikan, diameter transversal. Jadi kalau melintang itu seperti ini ya. Jadi dia tidak miring. Kalau ini kan berarti kan serong. Kalau seperti ini berarti melintang. Jadi dia dari ukurannya menghitung dari iliaka kiri dan os iliaka kanan. Itu transversal. Kalau ukuran serong adalah dia melintang, dia melewati dua tulang antara tulang sakrum yang iliaka sakrum ke bagian iliaka depannya kiri dan kanan. Itu untuk yang nah, bagaimana cara mengukurnya? Gitu. Nah, di sini pada dasarnya batas diameter untuk conjugata vera atau biasa dikatakan dengan conjugata anatomis ya, adalah dari promotorium ke pinggir atas simfisis pubis. Jadi tadi memang bilang ada pemeriksaan yang bisa dilakukan secara kasat mata, ada yang tidak bisa dilakukan dengan pemeriksaan yang langsung. Kenapa? Karena di sini adalah conjugata vera tidak dapat diukur secara langsung, tapi harus melalui conjugata diagonalis. Nah, gitu. Jadi ada perantara pemeriksaan yang bisa mewakili untuk menghitung berapa luas dari bidang conjugata vera. Nah, dari sini kan terlihat ya, dari gambar bisa dilihat baru conjugata diagonalis itu berawal dari promotorium kepada tepi atas simfisis pubis. Ya, jadi kepala itu kan otomatis kan dia akan masuk dari bagian ini dulu, tertinggi dulu. Tapi dia tidak bisa dilakukan secara pemeriksaan langsung. Nah, untuk conjugata obstetrik adalah mencerminkan besarnya ruang yang tersedia untuk jalan lahir. Jadi setelah masuk dia ke area pintu atas panggul, harapannya dia sudah akan semakin turun untuk memasuki ke bagian dan bidang HOTS yang selanjutnya. Jadi ini untuk mencerminkan besar ruang yang tersedia untuk jalan lahir itu seberapa. Nah, selanjutnya adalah conjugata diagonalis. Conjugata diagonalis di sini dari tepi bawah simfisis. Kita lihat di sini. Dari gambar. Tepi bawah simfisis pubis sampai ke promotorium. Nah, ini bisa dilakukan pemeriksaan dengan cara apa? Dengan dilakukan pemeriksaan dalam. Jadi di VT pada saat mau VT, habis itu dilakukan pengukuran sampai mentok dari tulang simfisisnya itu menuju ke tulang promotoriumnya, setelah itu baru dilakukan pengukuran. Normalnya, range normalnya adalah 12 sampai 13 cm. Jadi nanti itu yang akan mewakili pengukuran dalam dari conjugata vera. Jadi conjugata itu dari pintu atas panggul dan posisi pajangnya saat memasuki pintu atas panggul. Jadi memang harus dipahami dan diketahui bahwa pemeriksaan konjugata ini yang bisa dilakukan secara langsung adalah pemeriksaan pada conjugata diagonalis yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dalam, ya. Jadi itu yang harus diketahui. Nah, tadi sudah ada pemeriksaan dari bagian konjugata, sekarang kita adalah ukuran diameter transversa dan diameter oblik. Nah, tadi yang saya bilang kalau dia melintang berarti dia transversa, melintang. Jadi dari iliaka kiri dan kanan melintang. Kalau dia serong berarti itulah diameter oblik. Nah, garis yang menghubungkan jarak antara kedua linea innominata kiri dan kanan dan diameternya adalah kurang lebih 12 cm. Dan di sini juga diameter ini adalah jarak antara artikulatio sacroiliaca menuju tuberculum pubicum yang bertentangan. Jadi criss cross. Kalau dia dikatakan serong berarti dia criss cross, berlawanan. Yang bertentangan. Dan ukurannya adalah kurang lebih 13 cm.
Nah, untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini ya memang harus dilakukan, tapi memang pemeriksaan yang sering dilakukan adalah pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan konjugata vera tadi. Nah, untuk materi yang terkait dengan ukuran pintu atas panggul tadi, ada yang mau ditanyakan? Karena ternyata sudah masuk ke 45 menit materi penyajian materinya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pintu atas panggul? Untuk mahasiswa yang hadir, tadi kita sudah bahas panggul itu terdiri dari beberapa tulang. Setelah itu tulang itu ada yang secara fungsinya dia ada dua, ada true pelvis, ada valve pelvis. Setelah itu ada diameternya. Ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam ukuran dari si panggulnya, seperti ada ukurannya juga. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk terkait dengan pintu atas panggul materi untuk kali ini? Atau sudah cukup jelas? Bagaimana Jihan, Nisa, Nurul, Dila? Untuk yang bagian pintu atas panggulnya? Izin, Mem. Oh iya, silahkan. Kan ini kan ukuran diameternya tuh kan panggul kan ada dua ini kan, Mem, ukuran melintang dan ukuran serong. Iya. Nah, masing-masing kepala janin tuh kan yang keluar beda-beda pasti kan, Mem, ukuran kepalanya gitu kan, Mem. Nah, apa di antara dua ini ukuran kepala bayi yang maksudnya tuh gimana ya, Mem? Gimana? Sama nggak sih yang bisa keluar gitu loh, Mem, kepala janinnya? Kan ini kan ukuran ukuran dari oblik sama trans. Iya, normalnya berapa gitu, Mem? Kepala bayi yang bisa keluar dengan ukuran diameter panggul yang oblik sama transversal ini. Oke, ini kaitannya kan sudah masuk ke ASCAP Neo ya. Sudah masuk ke ASCAP Neo. Nah, kita bagus sih pertanyaan dari Dila terkait dengan hal ini, bahwa kalau ada ukuran melintang dengan ukuran serong, otomatis ada diameter kepala bayi yang bisa masuk ke panggul gitu ya. Nah, lingkar kepala bayi itu yang baru lahir, kurang lebih itu diameternya ada 35 cm. Itu kurang lebih 35 cm. Ya. Kalau kita bicaranya terkait dengan hal ini, kita pasti akan bisa mengidentifikasi terkait dengan mekanisme penurunan kepala. Karena di kepala bayi itu dia punya sutura, benar nggak? Adanya bagian tulang yang belum menyatu. Jadi dia akan pada saat bayi itu lahir keluar, dia akan membentuk kontur kepala yang bulat. Jadi makanya kalau seandainya kita kaitkan dengan mekanisme persalinan yang sudah didapatkan di ASCAP persalinan, ada di mana kondisi terjadinya di mana ada terjadi asinklitismus, ada sinklitismus. Ada nggak? Sudah sampai di sana belum pembahasan mekanisme persalinannya? Sudah, Mem. Oke. Bagian yang masuk itu pasti tidak bagian yang terbesar dulu masuk ke panggulnya. Ya kan? Berarti janin yang lebih besar harus ada pada garis. Jadi ada kondisi di mana ada kondisi di mana kepala janin itu yang masuk adalah bagian terkecil dulu. Jadi bagian yang ubun-ubun kecilnya dulu yang masuk. Jadi bukan bagian terluas langsung. Karena kepala bayi itu kan dia akan mengalami yang namanya tekanan pada saat di bagian rahim. Betul tidak? Pada saat terjadinya adjustment yang pertama. Ya, jadi kan pada saat mekanisme persalinan itu ada beberapa, ada 7
mekanisme, ada engagement, ada descent, ada fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, setelah itu ada putaran paksi luar dan ekspulsi. Nah, kalau engagement di sini kan adalah ketika terjadi diameter terbesar di presentasi bagian janin ini masuk ke pintu atas panggul. Ya. Jadi dia masuk ke rongga panggul dan di mana nanti engagement ini telah terjadi ketika bagian tengah janin telah masuk ke stasiun 0 atau lebih rendah pada bagian panggulnya. Jadi itu yang harus diketahui. Nah, untuk yang descent sendiri kan ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Jadi disitulah nanti terjadinya ada sinklitismus, ada asinklitismus anterior, ada asinklitismus posterior. Benar nggak? Nah, ini jadinya memang jadi membahas persalinan nih. Karena memang pertanyaan Dila bagus. Kenapa sih karena kan ada ukuran-ukurannya, kenapa bagaimana bisa tahu dengan ukuran 13 cm, setelah itu ukuran yang 12 cm, bisa tuh keluar kepala bayi yang normal kurang lebih 35 cm. Pertanyaannya bagus, tapi makanya kaitkan bahwa pada saat bayi itu masuk diameter terbesarnya dari presentasi bagian janinnya itu ke pintu atas panggul, dia masuk akan ke rongga panggulnya, nanti barulah terjadi kondisi yang dimana si kepala bayi ini akan melewati panggul bagian bawahnya. Kan ada tekanan ya dari cair amnion itu tadi. Jadi makanya akan terjadi di mana? Terjadi sinklitismus. Apa itu sinklitismus? Nah, kata Nisa, si Dila bikin masalah lagi, nambah kerjaan materinya. Nah, kalau sinklitismus itu apa? Di mana ketika sutura sagittal sejajar dengan sumbu jalan lahir. Sumbu jalan lahir kalian apa? Dia arus yang itu tadi, poros panggul itu tadi. Dari mana? Dari yang promotorium ke sakrum, setelah itu dari sakrum yang mulai ke koksigis, makanya ada hot 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah dia sudah sejajar jadi sutura sagittalnya sejajar dengan sumbu jalan lahirnya, jadi akan terlihat nih pada sutura si janinnya. Terus terjadilah asinklitismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promotorium sehingga os promotoriumnya lebih rendah. Jadi bagian kepala janin itu arahnya mengarah pertama kali dia ke bagian belakang, ke bagian promotorium. Kenapa? Itu adalah bagian terluas. Jadi kepala janinnya mengalami asinklitismus anterior, kepala janin mendekati ke arah promotorium, sehingga tulang parentalisnya lebih rendah. Setelah itu barulah kepala janin mendekati ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Nah, di situ barulah terjadinya namanya fleksi kepalanya. Nah, fleksi baru bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul, dan kemudian normal fleksi terjadi di dagu di dekat ke arah dada janin. Jadi pada saat dia, kalau saya menganalogikan ini adalah panggul ya, ini adalah panggul, kepala janin itu dia akan berada di promotorium. Jadi kepalanya dulu ke belakang, baru nanti dia mendekat ke depan simfisis, dan nanti baru dagu ini nempel ke bawah ininya. Jadi yang akan masuk ke panggul itu adalah bagian terkecil, diameter terkecil kepala. Maka dari itu dia bisa melewati lingkar diameter yang dari conjugata vera tadi, lingkar yang melintang dan lingkar serong. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan jenis-jenis panggul. Nah, itu baru tepat. Makanya kan ada 4 jenis panggul. Kemarin sudah meminta untuk digambarkan 4 jenis panggul. 4 jenis panggul ini kan dia berbeda-beda ukurannya. Benar tidak? Ada yang diameter posteriornya lebih besar. Ada diameter yang satunya lagi lebih besar. Ada yang berbentuknya bulat sempurna. Ada yang melonjong. Ada yang pipih. Nah, itu yang akan berpengaruh. Gitu.
Nah, jadi pada saat nanti kita menjawab pertanyaan Dila adalah ya bagaimana kalau besar normal kepalanya 32 cm. Tapi pada saat proses persalinan mekanismenya tidak mungkin 32 itu langsung berbentuknya. Kenapa? Karena bagian kepala janin itu kan ada yang suturanya masih ada ubun-ubunnya, dia yang mengalami pengecilan, habis itu dia akan pada saat kepalanya keluar sehingga barulah suturnya sudah mulai agak membuka seperti itu. Jadi kan kepala bayi tidak keras. Ada yang pernah menemukan bayi lahir kepalanya bulat sempurna, tidak ada ubun-ubunnya. Ada nggak? Kira-kira mana tahu? Atau dari Nurul atau Jihan atau Nisa atau Dila pernah menemukan? Kenapa? Karena memang bentuknya kan elastis. Nah, sama seperti yang kemarin kita bahas, kita luar dari panggul di sini. Kenapa bisa bayi itu menangis kencang pada saat dia bersalin? Karena ada tekanan dari tulang pubisnya, simfisisnya. Karena ada tekanan di sana sehingga si bayinya bisa menangis spontan. Jadi jawaban saya untuk Dila adalah bagaimana memang cara mengetahuinya. Kita kembali lagi dengan mekanisme persalinan, engagement, dan mengalami yang sinklitismus itu tadi, dan ada fleksi, descent dan fleksi. Jadi tidak langsung kepalanya dengan ruas itu yang masuk, tapi ada mekanisme kepala janin bagian terkecil yang mulai masuk ke rongga yang besar sehingga kepala janin mudah untuk masuk ke dari pintu atas panggul ke pintu bawah panggul. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya seru nih terkait dengan ini karena ada materi selanjutnya terkait dengan luas panggul, rongga panggul. Nanti saya akan sharekan untuk di Garuda Cybernya ya, yang di e-learning. Nanti silahkan di-download. Jadi untuk yang hari ini memang pembahasan fokus pada PAP, pintu atas panggul. Nanti pada saat di kegiatan kita laboratorium tutor, nanti akan lebih spesifik lagi bagaimana cara melakukan pemeriksaan panggul dalam dan panggul luar. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk mahasiswa yang hadir untuk perkuliahan hari ini? Sudah cukup paham atau jadi malah makin pusing atau bagaimana? Sudah cukup? Cukup, Mem. Oke. Waktunya sudah kurang lebih 30 menitan ya, jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan. Jadi harapannya perkuliahan hari ini menambah lagi pengetahuan kalian terkait dengan panggul, lebih spesifiknya adalah pintu atas panggul ya. Jadi nanti harapannya di pertemuan selanjutnya nanti kita coba diagendakan sebelum kita ke laboratorium sehingga nanti pada saat